Selamat pagi, Bapak Bobi. Selamat pagi, Bu Devi. Iya, semangatnya selalu pagi meskipun sudah siang dan mau makan siang ya Pak Bobi ya. Pak Bobi, Eh, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Lagi Baik. dingin di sini, lagi di Batu saya. Wow, kalau begitu bagaimana Pak Bobi? Nya Oke, di siap. narasumber yang ketiga? Ya, siap. Baik, tempat dan waktu disilahkan. Baik, Bu Devi, sebelumnya saya sampaikan nanti penanya nanti akan mendapatkan fee gratis hadiah dari kami ya. Siapa penanya? Wow, terima kasih banyak Pak Bobi. Ya. Ini hadiahnya katanya ada mobil listrik sama sepeda listrik ya Pak Bobi ya? Permohonan narasumber. Jadi hadiahnya nanti bisa mendapatkan profiling test gratis 8 dimensi kepemimpinan materi saya. Wow, keren banget. Terima kasih Pak Bobi. Saya mohon untuk rekan-rekan SN maupun juga Sobat SN lebih semangat lagi ya Pak Bobi ya. Ya, oke. Baik. Baca berkali-kali Saya akan mulai. bahwa kata ini kan sudah Selamat siang Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada senior kami ya Pak Dr. Seng ya dari Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI dan Prof Ibrahim Wakil Rektor Universitas Negeri Malang, Wakil Rektor 1 ya. Baik, hari ini izinkan saya melengkapi materi dari kedua narasumber sebelumnya. Jadi materinya adalah tentang 8 dimensi kepemimpinan. Ini memang model yang saya kembangkan sendiri. Ada 2 model yang saya kembangkan sendiri. Yang pertama followership skill dan 8 dimensi kepemimpinan. Nah, silakan maju next lagi. Karena waktunya terbatas ini. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk melengkapi apa yang disampaikan 2 narasumber sebelumnya tentang resilience di organisasi. Jadi disampaikan bahwa kita semua sepakat bahwa yang namanya pemimpin itu akan mempengaruhi organisasi, akan mempengaruhi budaya organisasi. Dan bagaimana organisasi itu bertumbuh, resilient itu bergantung dari pemimpin dan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Dan kalau kita bertanya, survei kami internal menunjukkan kalau saya bertanya pada Anda, apakah faktor kepemimpinan itu akan berdampak pada karir Anda, itu 100% orang akan mengatakan setuju ya. Ketika saya belajar kepemimpinan, maka saya akan berbantu dalam karir saya. Itu 100% orang dari survei kami mengatakan ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah begini. Kita bicara yang namanya pengembangan kecerdasan, Bapak Ibu. Ada yang hilang dari pengembangan kecerdasan kepemimpinan ya, di sekolah terutamanya di bangku pendidikan formal. Kita tahu atau bahkan mungkin di sedikit organisasi-organisasi yang masih belum fokus pada pengembangan SDM. Kita tahu bahwa setiap manusia ketika kita sekolah dulu itu selalu yang dikembangkan adalah dimensi intelektual, gitu ya. Dan yang artinya adalah seberapa baik yang pertama adalah dimensi intelektual. Gitu. Jadi seberapa baik seseorang dapat menggunakan informasi dan logika untuk menjawab pertanyaan atau membuat prediksi. Nah, ini yang dikembangkan di pendidikan formal di Indonesia. Kemudian masuk yang kedua adalah biasanya dikembangkan juga adalah dimensi emosional. Nah, apa itu dimensi emosional? Dimensi emosional adalah kemampuan menilai, menerima, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Itulah kenapa ada hasil penelitian mengatakan bahwa ketika dimensi intelektualnya tinggi, belum tentu berdampak pada karir seseorang, gitu ya. Karena dibutuhkan dimensi emosional juga yang tinggi di tempat kerja. Nah, kemudian biasanya dikembangkan juga di sekolah-sekolah formal atau di perusahaan, karena basis kami adalah perusahaan, organisasi laba, itu biasanya dikembangkan yang terakhir adalah dimensi spiritual dari setiap orang, gitu ya. Di setiap individu dalam organisasi. Apa itu dimensi spiritual? Ya jelas kemampuan memecahkan persoalan makna dan nilai. Jadi ada di sini ya, ada nilai ya, untuk hidup menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan lebih baik daripada orang lain. Jadi diharapkan kalau dimensi spiritualnya dibangun, harusnya saya menjadi lebih
baik dibandingkan dengan orang lain. Itu gitu kira-kira. Jadi 3 ini yang biasanya dikembangkan di pendidikan formal kita, gitu ya, di kita sekolah, gitu ya. Nah, kemudian menjadi menarik pertanyaannya adalah, silakan dilanjutkan lagi, Mbak Juda. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika kita percaya bahwa kepemimpinan itu berdampak bagi organisasi yang resilient. Pertanyaannya adalah di mana dimensi kepemimpinan itu dikembangkan. Ketika seseorang itu bersekolah, menempuh pendidikan, kemudian dia bekerja, katakanlah misalnya kita ASN, narkotan baru ASN itu kan berarti kan tenaga baru, gitu ya. Kalau mereka belum pernah dikembangkan dimensi kepemimpinannya, maka mereka akan baru belajar pada saat mereka bekerja seperti organisasi ada sebagai ASN. Dan tentunya sebuah organisasi untuk mencapai resilient, seperti yang diharapkan transformasi budaya organisasi dalam topik ini, itu menjadi butuh waktu, gitu ya. Itu menjadi butuh waktu. Nah, kalau sudah menjadi butuh waktu, ya maka akan percepatannya jadi lebih lambat, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan kembali kemudian di mana kita mengembangkan dimensi kepemimpinan, gitu ya. Padahal kita tahu dimensi kepemimpinan itu adalah untuk menjadi yang terbaik sebagai pemimpin, kita memberdayakan diri. Nah, pengembangannya adalah sebetulnya dari 4D ini sebetulnya. Yang pertama, seseorang itu dia di sekolah. Saya kira sekolah-sekolah yang zaman sekarang sudah mulai mengembangkan dimensi kepemimpinan, ya, mulai dari DKS gitu, atau di jam mahasiswa ada ekstrakurikuler gitu ya. Itu tapi kalau kita di organisasi, sebagai kita yang sudah bekerja di organisasi, maka ada skema pengembangan kepemimpinan yang bisa dipakai. Itu yang pertama adalah Anda perlu tahu saya ini primary saya di mana, gitu. Yang bold saya secara karakter kepribadian saya ada di mana kepemimpinan saya. Nah, nanti saya akan jelaskan ini. Nah, kalau Anda sudah tahu, gitu ya, fase yang pertama, ya, kalau Anda sudah masuk ke fase yang pertama, berikutnya Anda akan masuk ke kedua, yaitu Anda mulai tahu, oh jadi saya itu orangnya begini toh. Saya ini tipe kepemimpinan saya seperti ini. Kalau kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana. Nah, itu kira-kira. Nah, berikutnya fase yang ketiga adalah mulai Anda berpikir, kira-kira kalau saya tahu saya seperti ini, kalau saya kekuatan saya di sini, kelemahan saya di sini, maka apa yang bisa saya lakukan ke depannya, gitu ya. Saya mau apa, gitu. Nah, setelah saya mau apa, baru Anda akan tahu bagaimana saya mengembangkan. Jadi ketika kita mengembangkan budaya kepemimpinan untuk organisasi yang resilient, ini kita tidak akan pernah bisa kalau kita tidak pernah tahu kita sekarang posisi kepemimpinan kita itu ada di mana. Baik Anda yang punya jabatan secara struktural maupun yang tidak ada ya secara fungsional ataupun masih belum memiliki jabatan. Anda harus tahu kalau mau mengembangkan kepemimpinan kuncinya adalah nomor 1 dulu ini. Saya ada di mana ya? Nah ini. Saya ada di mana ya nomor 1 ini. Nah yang nomor 1 ini. Nah, saya ada di mana ya? Gitu ya. Kalau Anda nggak tahu sekarang saya seperti apa, saya ada di mana, maka Anda nggak bisa mengembangkan kepemimpinan diri Anda. Otomatis Anda tidak bisa mempengaruhi organisasi Anda untuk menjadi resilient atau berkembang menjadi resilient yang tangguh terhadap perubahan. Karena Anda sendiri tidak tahu. Bayangkan ketika saya punya istilah begini. Bayangkan ketika Anda ingin menuju ke satu tujuan, kemudian Anda ketik di Google Maps itu ya, di peta smartphone Anda, saya ingin ke pasar. Kemudian ketika Anda klik start, mulai, maka GPS HP Anda tidak bisa mendeteksi Anda posisi Anda di mana. Gitu. Maka ketika GPS Anda tidak bisa mendetek posisi Anda di mana, maka HP Anda menjadi tidak tahu, tidak bisa memprediksi Anda lewat mana, tidak bisa memberikan saran, suggest Anda harus bagaimana, yang terbaik lewat mana, ada kemacetan di mana, lewat mana Anda harus menghindar, Anda nggak bisa seperti itu. Nah, itu sama dengan ketika kita ingin belajar kepemimpinan di organisasi, tapi kita tidak tahu sekarang posisi kita di mana. Nah, gitu kira-kira. Oke, Pak Juna, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang dimensi, sebelum kita bicara tentang dimensi kepemimpinan,
kalau kita ngomong konteks kepemimpinan secara cepat saja, ya, kalau kita bicara tentang konteks kepemimpinan, berarti kita akan mengidentifikasi karakteristik atau kemampuan kunci yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Ya, jadi kita fokusnya di sini. Jadi mengidentifikasi karakteristik atau kemampuan kunci yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Jadi itu kalau kita bicara tentang dimensi kepemimpinan yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, lanjut. Tunda. Nah, sedikit saya ambil beberapa buku modern ini punyanya teorinya Maxwell ya, John Maxwell ya, bahwa seseorang itu kepemimpinan seseorang itu ada 5 di organisasi. Yang pertama adalah dia memimpin karena posisinya, ya karena posisinya dia adalah pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin. Itu level 1. Level 2 adalah seseorang memimpin karena dia sudah mendapat permission, izin dari orang lain. Ya, kamu boleh memimpin saya, gitu ya. Kamu menjadi imam saya, gitu ya. Itu level 2. Naik lagi ke level 3, seseorang memimpin itu karena levelnya karena dia punya pengaruh, karena dia sebagai influencer, gitu ya. Mungkin walaupun dia belum jadi pemimpin, saya memiliki pemimpin di jabatannya, tapi dia mungkin ketika punya pengaruh di karyawan-karyawan selevelnya, gitu ya. Mungkin dari ide-idenya, pemecahan masalahnya, gitu ya, dan lain-lain. Sehingga dia punya pengaruh. Nah, pada level inilah mulai ada yang namanya, mulai level ini ke atas ya, ini mulai ada yang namanya informal leader, gitu ya. Mulai di level 3 pengaruh ini. Nah, berikutnya adalah yang level 4, seseorang memimpin itu karena kontribusinya dia di dalam organisasi. Jadi kelihatan hasilnya itu seperti apa, maka orang akan mengikuti dia, gitu ya. Oh, si A dari BPSDM Jawa Timur misalnya itu apa namanya, ya, terbukti mampu membuat BPSDM Jawa Timur itu resilient terhadap perubahan yang terjadi, misalnya begitu ya. Maka orang akan mengikuti. Dan yang terakhir adalah pengembangan level 5, gitu ya. Jadi dia berkembang, dia menjadi pemimpin karena dia mengembangkan orang lain. Itu kira-kira. Nah, model pengembangan kita untuk menjadi pemimpin yang resilient, untuk menjadi pemimpin yang resilient dan mempengaruhi budaya organisasi ASN menjadi resilient, itu ada di level 3 ke atas. Itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai. Nah, saya akan mulai masuk ke pembahasan 8 dimensi kepemimpinan ya, model 8 dimensi kepemimpinan itu apa sih sebetulnya dan bagaimana. Ini sangat aplikatif ya, sangat aplikatif sekali, dan ini bisa dipakai gitu ya, secara cepat. Silakan lanjut. Nah, sebelum kita bicara tentang dimensi kepemimpinan, saya ingin bercerita dulu tentang Socrates, seorang filsuf Yunani. Zaman dulu Socrates itu sempat, selama saya baca bukunya itu, beberapa literatur mengatakan dia sempat berdiam diri di sebuah pasar, the market, selama 3 bulan lamanya. Ya, jangan bayangkan pasar zaman dulu itu sama seperti pasar zaman sekarang yang pasar becek begitu, pasar tradisional, tidak ya. Tapi pasar zaman dulu itu adalah pasar seperti pusat keramaian ya, seperti plaza atau mall gitu ya. Semua transaksi ada di sana. Nah, si Socrates ini ketika dia 3 bulan dia berdiam di sana, dia menemukan fakta, melihat sebuah fakta gitu ya, bahwa oh, ternyata manusia itu bisa dipetakan menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama adalah ada orang-orang yang berjalannya itu cepat, sama ada orang-orang yang berjalannya lambat lawannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berbicaranya cepat, ngomongnya cepat. Ada orang-orang yang bicaranya lambat, gitu kira-kira. Jadi dilihat dari cara jalan. Yang pertama cara jalan, yang kedua adalah cara bicara. Nah, coba Anda lihat rekan Anda di organisasi, coba petakan. Masih ada orang-orang yang secara default, tanpa disadari gitu, cara bicaranya cepat. Ada yang cara bicaranya lambat. Ada yang cara jalannya cepat, ya. Ada yang cara jalannya itu lambat, gitu ya. Nah, itu ternyata menjadi dasar kepribadian seseorang.
Jadi landasan teori kepribadian seseorang. Nah, oke, lanjut. Kenapa saya berbicara ini? Karena dari sinilah teori 8 dimensi kepemimpinan saya akan jelaskan. Kalau dari penjelasan Socrates tersebut, maka kalau saya menggunakan sumbu utara, selatan, dan timur barat, di atas, bawah, dan kiri kanan, maka ada orang-orang yang kalau sebelah kiri, ya, nah, maka ada orang-orang tipe-tipe yang sifatnya itu dia orangnya suka tanya terus, skeptis gitu ya. Ketika ada sesuatu dia selalu bertanya-tanya, skeptis gitu ya. Dan lawannya itu hangat dan menerima, ya sudah. Kalau itu penjelasannya ya sudah saya terima. Tapi ada orang-orang yang dia akan memikirkan sebuah pertanyaan lagi gitu ya. Kenapa harus begitu ya? Kenapa harus begitu? Why gitu. Itu kira-kira. Nah, sedangkan lawannya satunya sumbu utara selatannya ada orang-orang yang dia itu berhati-hati sekali ketika bertindak dan orangnya sangat reflektif sekali gitu ya. Kira-kira kalau saya mengambil keputusan ini bagaimana gitu ya. Ketika ada kejadian ini saya sangat hati-hati dan reflektif, dan lawannya adalah ya cepat apa adanya. Nah, ya, cepat apa adanya. Ini lawannya. Nah, dari 4 ini saya munculkan 8 potongan kira-kira dimensi kepemimpinan yang bisa dikembangkan. Nah, apa itu? Nah, ini. Jadi ada dimensi pelopor, penggerak, afirmasi, inklusif, rendah hati, pemikir, tegas, dan berwibawa. Nah, setiap orang itu memiliki ini, gitu ya. Tinggal mana yang ketika Anda memimpin, itu mana yang paling bold, ya, yang paling primary, gitu ya, kira-kira ya. Coba Anda perhatikan seseorang ketika memimpin atau mengambil keputusan atau ya, ketika dia menjadi delegat tugasnya sebagai pemimpin. Pasti dia ada sesuatu, ada yang bold di antara 8 ini, ada yang primary gitu. Oh, kira-kira si A itu ini, si B itu ini, si C itu ini. Gitu ya. Nah, seperti kembali ke hipotesis saya yang pertama bahwa ketika Anda ingin mengembangkan diri kepemimpinan Anda untuk dalam organisasi, maka Anda harus tahu dulu Anda ada di mana dari 8 ini. Yang bold itu Anda ada di mana? Yang paling kelihatan itu Anda ada di mana? Anda harus sadar dulu Anda di mana. Baru setelah itu kita bisa mulai mengembangkan diri. Kenapa harus dikembangkan? Nanti saya akan ceritakan. Ini akan menarik. Dan saya sudah ada toolsnya ini. Nanti yang yang para penanya itu yang mau bertanya nanti saya kasih kesempatan untuk gratis. Dia ada di mana posisinya, gitu ya. Kasih linknya nanti. Oke. Selanjutnya, next. Saya akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama dimensi pelopor. Ini dia di utara sekali. Ini biasanya tipe pemimpin yang cenderung pandai dalam memulai perubahan. Jadi dia sering percaya insting daripada feeling. Ini orang-orang yang tipe pemimpin yang mampu menyatukan orang ke tujuan dan cenderung menginspirasi orang. Ini pelopor. Nah, bagi Anda yang sudah pelopor, Anda pasti akan memiliki ciri ini. Orang lain akan melihat ini. Tapi kalau Anda belum pelopor, nah bagaimana cara Anda mengembangkan pelopor? Ya, Anda harus mulai aktif cari peluang baru di dinding organisasi, di luar dinding organisasi. Jadi jangan harus berani keluar dari dinding organisasi, maksudnya Anda cari circle baru di luar pekerjaan, tempat ibadah dan agama Anda, rumah Anda. Karena segitiga emas ini bahaya kalau Anda mau mengembangkan dimensi pelopor. Orang-orang dimensi pelopor itu pasti tidak terjebak dalam segitiga emas. Apa itu? Rumah, tempat ibadah, tempat kerja. Nah, orang kalau sudah terjebak di 3 hal itu, ya sudah, circle-nya di situ-situ saja. Ya. Nah, pecahkan beberapa gelas di Anda, gitu ya. Jauhi zona tidak nyaman. Sekali-sekali Anda coba belajar kalau ke tempat makan gitu ya, coba pesan hal-hal yang menu-menu yang belum pernah Anda coba gitu ya. Berani saja Anda coba. Atau mungkin kalau Anda lihat kedai baru gitu, Anda coba saja. Jangan saya udah nggak belum tahu, belum pernah nyoba. Nah, itu nggak bisa itu dimensi pelopor latihannya.
belajar untuk mengambil lompatan keyakinan. Anda harus lebih yakin dari sebelumnya. Itu orang-orang yang dimensi pelopor untuk belajar. Ya, selanjutnya. Nah, berikutnya adalah dimensi penggerak. Ya, dimensi penggerak ini orang-orang yang mampu mengumpulkan orang di sekitar tujuan tim, gitu ya. Jadi dia eh, mampu, orang itu akan datang mengikuti permintaan dia, gitu ya. Karena dia bisa menggerakkan orang lain. Gitu ya. Nah, ini cenderung melihat sisi baiknya orang ini, ya. Kemudian nyaman menjadi sorotan, dia tidak sungkan, ya, tidak takut untuk tampil. Dia cepat, kalau disuruh tampil dia akan cepat, gitu. Lebih berani. Nah, ini dimensi penggerak. Dan karakteristiknya sering menerima ide orang lain. Coba Anda lihat rekan Anda atau pemimpin yang Anda kagumi, begitu ya. Karakteristiknya masih seperti ini, yang penggerak, ya. Nah, bagi yang belum penggerak, bagaimana cara latihannya? Ya, tentunya ada latihan bangun semangat untuk tujuan tim ini gimana. Jadi coba sekali-sekali latih untuk membangun semangat, bukan cuma fokus pada tugas saja, tapi ajak membangun semangat di luar konten, tapi Anda bangun konteks organisasi. Terus sengaja membuat koneksi dengan berbagai macam orang. Coba Anda di organisasi atau di luar organisasi, coba sering koneksi dengan orang lain yang tidak sama dengan Anda. Gitu ya. Mungkin berbeda asal suku, ras, gitu ya, berbeda asal agama, gitu ya, berbeda asal hobi, gitu ya. Nah, karena apa? Ini latihannya untuk mengembangkan dimensi penggerak. Gitu ya. Dan yang terakhir, belajar untuk memimpin rapat-rapat umum. Gitu ya. Yang sifatnya umum, Anda harus berani memimpin rapat. Gitu. Ini latihannya. Ya, berikutnya, yang ketiga, dimensi afirmatif. Ya, ini orangnya cenderung ramah dan mudah didekati. Dia sering murah hati dalam memuji rekan-rekan anggota timnya. Ya, dia orang yang mampu mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok, kurang memperhatikan kebutuhan ego mereka sendiri. Jadi mereka lebih memfokuskan pada kebutuhan tim itu apa, organisasi apa, ketimbang egonya. Nah, bagaimana cara mengembangkan dimensi ini? Ya, ekspresi Anda jangan standar. Orang-orang afirmatif ini kalau ngomong itu biasanya dia wajahnya itu nggak datar, gitu. Ada ekspresinya. Nah, Anda terus latihan. Jangan standar lempeng gitu aja kalau berbicara. Ada intonasi, ada ekspresi, tatapan mata, ya gitu. Terus Anda harus mulai latih untuk menghargai anggota tim Anda. Kasih tahu kalau Anda menghargai Anda. Jadi kalau ada seorang memberikan masukan, kemudian coba Anda, saya setuju dengan, atau kalau misalnya tidak setuju, Anda katakan, saya menghargai, terima kasih sudah memberikan masukan di rapat ini. Nah, coba latihan untuk seperti itu, ya. Dan Anda harus mulai belajar menerima keterbatasan orang lain. Nah, itu cara Anda mengembangkan dimensi afirmatif. Nah, yang keempat, ya. Yang keempat, silakan lanjut. Nah, dimensi inklusif. Inklusif ini lawan kata dari eksklusivitas. Ya. Inklusif ini berarti terbuka dia, ya. Ini orang yang mampu menciptakan lingkungan yang hangat dan aman, mampu mengabaikan kelemahan orang lain karena dia sangat terbuka, gitu ya, konsisten tenang dalam segala situasi, gitu ya, dan semua masukan dia pasti terima biasanya. Gitu ya. Orangnya sangat inklusif, terbuka, orangnya lebih tenang sekali pembawaannya, soft. Nah, bagi Anda yang ingin mengembangkan dimensi inklusif itu ya Anda tunjukkan pada orang lain kalau Anda terbuka terhadap ide mereka, jangan tertutup terhadap ide orang lain. Ya. Pantau output emosional Anda dengan hati-hati, jangan mudah marah, ya. Karena orang-orang inklusif, dimensi inklusif ini tenang dia ketika dia berbicara, ketika dia bertindak dia lebih tenang, ya. Cobalah memfasilitasi diskusi dua arah. Jadi kalau Anda belum pernah berani untuk memfasilitasi diskusi dua arah tentang isu-isu penting, cobalah berani memfasilitasi. Jangan malah tidak berani atau lari dari diskusi semacam itu, gitu ya. Cobalah berani, supaya itu akan melatih Anda untuk menerima ide-ide dari terbuka terhadap ide orang lain. Oke, selanjutnya yang keenam. Nah,
rendah hati, dimensi rendah hati. Ini kalau Anda lihat adalah orang-orang yang kuat di dimensi rendah hatinya, itu perencana yang cermat ya. Dia memberi orang lain alat yang mereka butuhkan. Jadi ya sudah, kamu butuh apa, saya akan support. Tipe kepemimpinannya. Dia tetap tenang, bahkan di bawah tekanan dia tetap tenang. Nah, bagi Anda yang belum mendapatkan dimensi rendah hati, maksudnya belum kuat di dimensi rendah hatinya, Anda bisa latih dengan mempertahankan ketenangan Anda dan meluangkan waktu untuk mendengarkan orang-orang yang tidak terlalu berkuasa. Mungkin ada di tim Anda itu orang-orang yang tidak terlalu berkuasa, di jabatannya yang dia tidak berkuasa, atau mungkin secara cukup dia tidak terlalu memiliki peran, tapi sekali-sekali coba Anda tanya, kamu apa pendapat tentang hal ini? Coba tanya. Atau orang ketika rapat, Anda melihat orang itu kok diam terus ya. Coba mungkin perlu Anda tanya, menurut pendapat untuk mengatasi hal ini, misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian prioritaskan kebutuhan kelompok Anda. Ya, latihlah untuk memprioritaskan kebutuhan kelompok ketimbang diri Anda sendiri, gitu kira-kira. Nah, ini dimensi rendah hati. Nah, selanjutnya, yang yang keenam ya. Yang keenam itu dimensi pemikir. Anda lihat, karakteristik pemimpin yang memiliki dimensi pemikir yang kuat, itu dia punya tekad menyelesaikan sesuatu dengan benar. Mampu memisahkan emosi dan fakta, dia bisa clear betul, ini fakta. Yang fakta adalah dia tidak terbawa emosi ketika dia mengambil keputusan. Meluangkan waktu membuat sistem, ya. Dia tidak takut bertanya ide yang tidak masuk akal. Kadang kita melihat kita gali gitu ya, karena kadang-kadang ide-ide yang tidak masuk akal itu belum terstruktur saja menyampaikannya. Kemudian nyaman bekerja sendiri orangnya, ya, mampu bekerja tanpa lelah memecah masalah dan memberikan bukti yang kuat untuk argumen. Nah, ya, kekuatan di dimensi pemikir, ya bersikaplah hati-hati dalam komunikasi. Ya, tunjukkan bahwa Anda menyelesaikan tugas. Anda sudah menyelesaikan tugas baru Anda sampaikan, ya, dan perhatikan alat dan metode manajemen proses yang digunakan. Jadi dimensi pemikir ini, karakteristik pemimpin yang dimensi pemikir ini, dia kalau toolsnya ini jangan pakai itu. Jadi dia tidak akan keluar dari jalur. Ya. Nah, ini dimensi pemikir. Ya, selanjutnya ketujuh. Nah, dimensi tegas. Jadi ini memang kepemimpinan yang memiliki dimensi tegas ini kuat, itu dia cenderung menjadi pemecah masalah yang cepat, karena dia tegas, berani gitu ya. Dan seringkali menerobos rintangan, meminta pertanggungjawaban orang dengan cepat, dan seringkali dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam rencana. Jadi, ini dimensi tegas. Bagi Anda yang belum kuat di dimensi tegasnya, itu Anda bisa belajar meminta pertanggungjawaban orang gitu ya. Coba berani, jangan sungkan, karena lawannya dari dimensi tegas ini adalah yang inklusif tadi. Orang-orang yang dimensi inklusifnya kuat itu biasanya sungkan, nggak enak menegur orang lain gitu ya. Atau meminta pertanggungjawaban orang lain itu nggak enak gitu ya, sungkan gitu ya. Orang Jawa bilang sungkan. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau Anda dimensinya inklusif, ingin latihan tegas ya cobalah gitu ya, berani belajar meminta pertanggungjawaban orang. Terus belajar untuk menemukan dan mengatasi masalah secara cepat, dan biasakan diri untuk membuat keputusan yang tidak populer. Kadang keputusannya tidak populer, tapi Anda harus berani untuk mengambil keputusan itu. Nah, itu rasanya, itu yang harus Anda latih. Dan yang terakhir, dimensi yang terakhir adalah berwibawa. Nah, berwibawa ini bukan berwibawa dalam arti umum ya, tapi sebetulnya ini otoritatif sebetulnya. Nah, cuman kalau saya pakai kata otoritatif nanti jadinya negatif maknanya. Makanya saya pakai berwibawa. Kalau dalam buku saya tulis berwibawa strip otoritatif gitu ya. Jadi otoritatif, jadi istilahnya itu commanding sebetulnya ya, merintah gitu ya. Kadang orang yang suka merintah begitu dalam kepemimpinan itu oleh orang lain di Indonesia itu lebih dipandang berwibawa. Itu maksudnya begitu. Nah, orangnya ini sangat berorientasi pada tujuan. Tujuannya apa ya, sudah itu harus saya capai. Gitu.
Dia kalau berbicara dengan keyakinan dan tidak takut mengambil risiko. Ini tipe-tipe orang yang dimensi berwibawa. Nah, gimana cara mengembangkan dimensi berwibawa otoritatif? Ya, biasakanlah membuat komitmen publik yang tegas. Jadi harus terbiasa membuat komitmen publik yang tegas dan belajar untuk bertindak tanpa izin. Jadi kadang-kadang perlulah Anda bertindak tanpa minta izin orang lain, itu perlu, gitu ya. Dan aktif untuk membuat beberapa urgensi. Ini penting, lakukan ini dulu kepada rekan Anda. Jangan kerjakan ini dulu. Nah, itu Anda harus berani melakukan seperti itu. Jadi jangan follow saja, jangan. Nah, 8 dimensi inilah yang sebetulnya yang harus kita punyai untuk membuat organisasi kita, ASN kita, itu budaya organisasi resiliennya itu ada di organisasi, gitu ya. Silakan dilanjutkan, baik untuk pelayanan kepada masyarakat maupun kepada ketahanan negara, gitu ya. Nah, saya akan masuk ke action plan. Sesi terakhirnya adalah action plan. Silakan. Nah, ini sebetulnya statement akhir saya, gitu ya. Statement akhir saya itu adalah ketika Anda memimpin, ingin menjadi pemimpin yang, ketika Anda ingin bertransformasi budaya organisasi yang resilient bagi ASN, maka Anda tidak boleh jadi pemimpin satu dimensi. Kelemahan kita selama ini adalah ketika kita belajar kepemimpinan tidak tahu kita harus start dari mana, itu adalah kita akhirnya sekarang menjadi pemimpin satu dimensi. Ya udah, saya ini seperti ini, gitu ya. Ya inilah karakter saya, kamu harus ikut saya, gitu ya. Ya, saya ini memimpin sekarang, maka ya saya, kepemimpinan saya seperti ini. Nah, ini yang membuat organisasi itu tidak bisa resilient terhadap perubahan, tidak bisa resilient. Karena pemimpinnya itu satu dimensi saja yang digunakan. Nah, kepemimpinan, maka dengan konsep teori 8 dimensi kepemimpinan saya, maka ya jangan jadi pemimpin satu dimensi, Bapak Ibu. Termasuk untuk karya anak-anak Anda misalnya. Ya, jangan kalau anak Anda ingin Anda ajarkan menjadi pemimpin yang efektif, ya jangan jadikan pemimpin satu dimensi anak Anda. Anda harus tahu bahwa anak saya ini kuatnya di dimensi pelopor misalnya, maka saya harus kembangkan dimensi yang lain. Atau anak saya ini ternyata kuatnya di dimensi pemikir, maka harus saya kembangkan yang lain juga. Jangan dibiarkan saja, gitu ya. Karena kalau enggak nanti dia akan jadi pemimpin satu dimensi. Gitu ya. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya, Bang Junda. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, Pak Bobi, gimana sih caranya ngembanginnya? Kan begitu, supaya tidak jadi pemimpin satu dimensi. Kan begitu. Nah, saya propose ya model pengembangan derajat ketiga dan derajat kelima. Gitu ya. Teori 8 dimensi kepemimpinan, ini semuanya adalah positif. Jadi nggak bisa Anda bilang bahwa pemimpin yang baik, yang resilient itu adalah tegas dan berwibawa atau pelopor atau penggerak, itu nggak bisa. Jadi harus ke-8-8-nya ini punya. Dan pada dasarnya kita semua itu 8-8-nya ini punya kok. Nggak ada yang 0 itu nggak ada. Ya, cuman mungkin yang paling kecenderungannya terlihat yang mana, yang menjadi karakteristiknya dia. Itu ya. Jadi 8-8-nya ini setiap orang pasti punya. Oke, lanjut Mbak Junda. Oke, saya akan ambil contoh. Semisal Anda sudah mendeteksi bahwa Anda adalah dimensi kepemimpinan Anda adalah pemikir. Oh, saya ini setelah saya tes atau saya tanya orang lain, itu saya pemikir nih. Dimensinya saya pemikir nih, gitu ya. Maka yang harus Anda kembangkan adalah kembangkan dulu derajat ketiga. Bagaimana derajat ketiga? Silakan dilanjutkan, Mbak Junda. Derajat ketiga itu adalah Anda geser ke kiri satu, geser ke kanan satu, gitu ya. Jadi Anda kembangkan dimensi tegas dan kembangkan dimensi rendah hati. Kenapa? Karena ketika Anda mengembangkan derajat ketiga, itu relatif lebih mudah Anda kembangkan ketimbang Anda harus melompat ke penggerak lawannya, gitu ya. Lawannya itu Anda lebih mudah di kanan satu ke kiri satu. Nah, lanjutkan Mbak Junda. Nah, kalau sudah Anda kembangkan derajat ketiga, maka Anda kembangkan ke derajat kelima, gitu ya. 2 ke kanan, 2 ke kiri.
Ya, kalau dalam hal contoh ini ketika Anda di pemikir, maka Anda kembangkan berwibawa dan inklusif. Gitu ya. Sehingga Anda, Bapak Ibu, ketika Anda memimpin dalam organisasi untuk mentransformasi budaya organisasi menjadi lebih resilient, maka Anda ketika memimpin sudah tidak menjadi satu dimensi lagi. Tapi Anda sudah punya lima dimensi. Atau minimum Anda punya 3 dimensi kepemimpinan, tidak satu dimensi. Nah, terus pertanyaannya, terakhir adalah, Pak Bobi, kenapa tidak 8-8-nya? Kenapa itu pelopor, afirmasi, dan penggerak tidak? Nggak perlu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Buat saya terlalu lama. Bisa, tapi ada terlalu lama waktu Anda untuk mengembangkan ketiga-tiganya. Biarkan ketiga-tiganya ini nanti berkembang ketika Anda berhubungan dengan orang lain, ketika Anda berkolaborasi dengan orang lain, ketika Anda bekerja sama dengan orang lain, dengan dinas lain, instansi lain, berkolaborasi dengan pimpinan, rekan kerja, atasan, yang tentunya mereka juga berbeda dengan kita kan dimensinya. Biarkan yang 3 sisanya itu akan berkembang dengan sendiri. Ya, kenapa? Supaya Anda tidak nalu. Nalu itu apa? No action, learn only, gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, kemudian terakhir saya ingatkan, ya itulah, kita perlu tahu, yang pertama adalah kita perlu tahu kita ada di mana. Kalau kita sudah tahu kita ada di mana, posisi kita saat ini, baru kita bisa memimpikan, baru kita bisa masuk kekuatan dan kelemahan kita ada di mana. Ya, kekuatan dan kelemahan kita ada di mana. Kalau di sini kita sudah bisa, kekuatan dan kelemahan kita ada di mana, maka masuklah kita kepada yang ketiga, kita mau kemana sebetulnya? Apa yang mau saya evaluasi dari kepemimpinan saya yang mau saya kembangkan? Gitu ya. Sehingga otomatis kita akan masuk ke fase keempat. Hasil akhirnya adalah kita menjadi pemimpin yang tidak satu dimensi untuk menciptakan budaya organisasi yang resilient. Next, terakhir. Nah, ini daftar pustakanya, ya. Pustakanya. Waktu saya kembalikan ke moderator karena waktunya sudah terlambat 10 menit, ya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Bobi Maidri. Nah, kali ini Pak Bobi, sesaat lagi kita ingin juga Sobat ASN bisa ikutan berpartisipasi dengan cara bertanya. Cara cukup mudah, tinggal raise hand saja ataupun juga bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya. Kalau yang nontonnya via YouTube, langsung bisa di live YouTube-nya ya. Dan pastikan sesaat lagi kita ingin mengetahui siapa saja yang akan bertanya sesaat lagi. Baiklah, sudah ada 2 penanya kali ini Pak Bobi, karena kita membatasi pesertanya untuk bertanya. Sebenarnya banyak banget ini yang pengen bertanya ya. Untuk penanya yang pertama ada Bapak Sigit Yuwono dari DKPTPH Kabupaten Pelalawan Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sigit kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah, silakan untuk Bapak Sigit bisa bertanya dengan Bapak Bobi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Izin Ibu host, Ibu moderator, dan izin juga Bapak Bobi sebagai narasumber untuk mungkin nanti memberikan pertanyaan, pernyataan ataupun tanggapannya gitu. Mungkin yang pertama gini Pak Bobi, bahwa ASN ini kan selalu berpindah-pindah ya kan, untuk penempatannya itu kan kadang-kadang nggak sampai 1 tahun, mungkin 3 bulan sudah pindah ataupun 4 bulan sudah pindah. Lagian kan kalau ASN itu kan tergantung sama pimpinan, dalam hal ini itu kan mungkin bupati ataupun gubernur gitu kan. Jadi yang mungkin saya pertanyakan itu adalah bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan, atau bagaimana kita bisa menemukan dimensi kepemimpinan sementara kita itu sering berpindah-pindah gitu kan. Jadi kita kalau sudah berpindah kan otomatis kita harus beradaptasi dulu dengan lingkungannya, kita harus mengenal dulu lingkungannya gitu kan. Itu yang pertama Pak Bobi. Kemudian yang kedua,
bagaimana peran kepemimpinan dalam mempertahankan atau mengubah budaya sebuah organisasi. Mungkin itu Pak Bobi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit dan Bapak Bobi. Saya persilakan untuk bisa menjawab. Baik, saya jawab. Terima kasih Pak Sigit. Salam dari Riau ya. Ya. Dari Riau. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah yang saya catat, bagaimana cara mengembangkan dimensi kepemimpinan tapi sering pindah-pindah. Begitu kan? Gini Pak, tidak ada, kalau kita mengembangkan kepemimpinan, itu ya kembangkan saja. Gitu. Nah, ada beberapa cara. Cara yang paling itu ada 3. Cara yang pertama, itu adalah Anda harus membuka diri pada orang lain. Supaya Anda tahu, saya itu orangnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau saya nggak sampai 3 bulan di Jawa Timur, kemudian pindah ke Riau misalnya. Akhirnya satu kantor sama Pak Sigit. Maka saya harus lebih membuka diri kepada Pak Sigit. Saya yang terbuka dulu pada Pak Sigit gitu ya. Supaya apa? Supaya Pak Sigit kenal saya. Itu satu. Kedua, ya, yang kedua adalah kalau sudah fase yang pertama dilalui, saya harus mulai berani untuk bertanya. Namanya refleksi. Misalnya kita mau pindah nih, setelah 3 bulan, 6 bulan di Riau, akhirnya saya pindah ke Padang misalnya, ke Sumatera Barat misalnya. Maka sebelum pindah saya bisa bilang ke Pak Sigit, Pak, sebelum saya pindah nih minggu depan, selama 6 bulan terakhir ini menurut Pak Sigit, saya ini orangnya seperti apa sih dalam hal kepemimpinan diri. Nah, harus berani seperti itu Pak. Ya, karena apa? Masukan dari Bapak kepada saya itu adalah cara saya. Oh, berarti saya kira-kira dimensi kepemimpinan saya ada di mana. Nah, selanjutnya yang saya kembangkan yang mana. Itu kira-kira Pak Sigit. Ya, yang keempat, yang terakhir itu adalah lewat tes. Ya, kan tidak sebuah orang punya alat tes kan. Yang paling gampang adalah kalau alat tes kami punya, tapi semua orang bisa melakukan tes kan kadang-kadang kan. Nah, caranya yang paling sempat adalah yaitu tadi yang nomor 3. Bertanya pada rekan kerja tentang diri kita seperti apa, atau masukan dari pimpinan kepada kita seperti apa selama kita menjalankan proses. Makanya bekerja itu bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan. Cara merefleksikan itu termasuk kita bertanya kepada pimpinan atau bekerja atau pada rekan kerja yang kita kolaborasi, evaluasi gitu ya. Menurut kamu saya dari proyek kemarin itu gimana sih? Apa yang kurang kira-kira? Nah, seperti itu. Nah, sedikit itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua adalah bagaimana peran kepemimpinan dalam merubah model organisasi. Nah, gini, kalau kita hanya menjadi pemimpin satu dimensi, Pak, maka di satu kesempatan mungkin kita membutuhkan dimensi tersebut. Misal, mungkin untuk menjadi, misalnya nih ya, saya ini dimensi yang tegas. Tapi ketika saya harus memimpin sebuah organisasi yang fokusnya pada pelayanan, ya saya harus bergeser dari tegas menjadi inklusif gitu ya, atau bahkan mungkin afirmatif dulu gitu. Saya ambil contoh, saya pernah handle itu adalah institusi TNI. TNI itu kan walaupun betul-betul dia itu militer, tapi kan ada unit-unit terkecil di sana. Ketika ini kan saya tes, waktu itu saya tes pakai 8 dimensi kepemimpinan. Maka ketika prajurit yang bertugas di barak, ya, itu maka mindsetnya tempur, Pak. Maka dimensinya itu yang paling baik adalah di dimensi yang kiri sama atas, ya, kiri sama atas. Nah, tapi ketika prajurit tersebut dimutasi, ternyata gesernya adalah ke memimpin misalnya koramil, maka dia tidak bisa lagi dia pakai satu dimensi yang atas sama kiri lagi. Dia harus mulai bergeser yang ke kanan sama bawah, gitu ya. Kenapa? Karena mindsetnya adalah pelayanan masyarakat, gitu ya. Nah, itulah pentingnya menjadi pemimpin tidak satu dimensi. Kenapa? Karena ketika kita berpindah dalam posisi-posisi tertentu, maka kita perlu lihat, kita perlu hold-nya yang mana nih, gitu ya. Yang saya kurang apa nih?
Nah, kalau kita sudah menjadi 5 dimensi, minimum 5 dimensi, kita tidak terlalu lama bisa switching itu. Nah, efeknya adalah kita akan cepat sekali bisa mempengaruhi budaya organisasi di tempat kita bekerja. Gitu ya. Tidak butuh waktu lama gitu ya. Pemimpin yang memiliki lebih dari 1 dimensi itu untuk mempengaruhi budaya organisasinya itu nggak terlalu lama. Apalagi tadi Bapak katakan ASN sering berpindah-pindah, nggak akan terlalu lama dia mempengaruhi budaya, transformasi budaya resiliennya nggak akan terlalu lama tercapai. Begitu kira-kira Pak Sigit. Pak Sigit nanti chat admin ya, nanti dapat tesnya gratis. Wow, Siap. terima kasih banyak Pak Bobi untuk hadiahnya buat Pak Sigit Yuwono. Siap Bu, Dan makasih juga Bu. terima kasih ya Bapak Sigit ya. Dan kali ini kita Sama-sama, akan Bu. beranjak ke penanya yang berikutnya, yaitu ada Bapak Bayu Aryawan dari Sulawesi Utara. Halo, selamat siang Bapak Bayu. Ya Bu, waalaikumsalam, selamat siang, pagi. Waalaikumsalam, semangat pagi. Aduh, semangat sekali nih Pak Bayu. Iya dong. Oh iya dong. Dan kali ini silakan untuk bisa bertanya dengan Bapak Bobi. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni mahasiswa S2 Peternakan. Dahulu program pasca sarjana, sekarang Fakultas Peternakan di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini mohon izin bertanya terkait tentang bicara cepat lambat, seperti atau pergerakan cepat lambat ini bisa dibilang merupakan satu hal yang perlu menjadi tantangan bagi kita dalam melakukan sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada pelayanan publik yang sesuai target waktu. Artinya target yang kita capai pada tahun ini misalkan akan menjadi capaian untuk bisa mencapai ke tahun berikutnya atau bisa ke performanya yang semakin bagus. Nah, ini bisa dirangkai dengan berbagai hal yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kepemimpinan itu berjalan, seperti halnya kebijakan, kemudian implementasinya, kemudian anggarannya, kemudian bagaimana progresnya, dan juga lebih kepada evaluasinya. Jadi pertanyaan Bayu adalah seperti ini Pak Bome. Bagaimana kita sebagai masyarakat ini bisa mungkin dibilang ketika kita ingin melakukan lead kepada masyarakat ataupun lead kepada kepada seseorang, maka kita akan memiliki peluang untuk bisa bergabung begitu. Artinya apa? Kita nggak perlu ajak-ajak orang-orang. Maksudnya, kamu gabung panggil-panggil begitu maksudnya. Cukup dengan kita berharap ada upaya dari mereka untuk bisa bergabung dalam membuat suatu progres yang tentu memberikan dampak baik begitu. Dan juga kalau sekiranya Bayu ini juga punya kelemahan juga soal tentang terlalu baik. Walaupun memang tahu bahwa masalah terlalu baik itu jangan sampai dipaksakan, jangan sampai sampai akhirnya menyebabkan ketekanan berat. Itu yang tidak perlu kita inginkan terjadi. Jadi terkait itu hal apa saja yang bisa lebih apa saja yang bisa lebih bagus ditingkatkan guna memantapkan progres kerja mereka ini tidak terpengaruh oleh beban berat apapun. Sama ada ini pertanyaan yang Bayu tadi dicatatkan di YouTube tapi mungkin belum terjawab itu pengurus inti dengan pengurus harian. Ya karena pengurus lebih banyak itu pengurus hariannya. Tetapi leadnya pengurus inti ini bisa memberi pelajaran dalam bagaimana transformasi kepemimpinan dia menuju lead harian atau lead ketua umum. Nah ini yang paling susah sekali, termasuk Bayu ini tidak pernah sama sekali jadi ketua umum. Karena apa? Masalah lead itu yang mungkin belum tersentuh apapun. Sehingga Bayu harus belajar lebih banyak tentang model lead yang berkembang, model lead yang sudah Bayu lihat pada
teman-teman Bayu baik dating senior maupun junior. Demikian yang dapat Bayu sampaikan. Mohon maaf jika pertanyaan Bayu kurang memahami. Ini juga lupa juga soal budaya organisasi ini, lebih kepada apakah bisa juga sifat dan budaya daerah ini bisa mempengaruhi kinerja. Maksudnya dalam arti kata kinerja budayanya ini tidak berpengaruh lah begitu, dan harus setara seperti yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Pak Bome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, God bless you too. Silahkan Bapak Bobi. Baik, terima kasih. Ini dari Sulawesi Utara. Saya punya teman dari Riau dan Sulawesi Utara, gitu, ya. Senang sekali. Jadi jawaban saya, Pak Bayu, bagaimana kita sebagai masyarakat mudah bergabung dan diterima. Kalau saya coba kita kembalikan ke konsep 8 dimensi kepemimpinan. Yang pertama adalah Pak Bayu harus tahu Pak Bayu orangnya seperti apa. Tapi kalau misalnya Pak Bayu lihat, Mbak Junda bisa dilihat, bisa masuk tampilkan lagi yang slide tentang penggerak, dimensi penggerak. Nah, rasanya Pak Bayu harus mulai fokus belajar di dimensi penggerak, kembangkan dimensi penggerak dan dimensi inklusif, ya. Dimensi penggerak dan dimensi inklusif yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Nah, jadi dimensi penggerak dan inklusif, ya, penggerak dan inklusif. Nah, ini ya. Oh, bukan. Inklusif dan penggerak. Geser satu lagi ke kiri. Ke kiri. Ya lanjut aja, udah ini aja nggak apa-apa nggak juga. Nah, saya biar cepat waktunya. Ya, inklusif itu menciptakan lingkungan yang hangat dan aman. Jadi mungkin kalau saya lihat mungkin kalau Pak Bayu itu mungkin dimensinya adalah dimensi yang ini aja nggak apa-apa. Dimensinya adalah dimensi yang di sini. Feeling saya ya, Bapak itu dimensinya ada di sini. Kalau nggak di sini, gitu ya. Nah, Bapak harus bergeser ke harus mulai belajar dimensi inklusif, mempelajari dimensi inklusif. Kenapa? Karena orang-orang yang inklusif ini orang-orang yang mampu orang yang seperti yang menjawab tadi pertanyaan Bapak, mudah sekali diterima, gampang sekali diterima, begitu ya. Orang akan cepat ikut, gitu ya. Orang akan cepat ikut Anda, gitu ya. Itu yang jawaban yang pertama, gitu ya. Inti bagaimana? Ya, kalau jawaban saya, coba para pengurus itu dicek ya. Pengurus harian sama pengurus intinya itu ada di mana, begitu ya, dari 8 dimensi ini. Kemudian bagaimana mereka bisa saling memahami satu sama lain. Biasanya nih ya, yang ini itu akan bertabrakan dengan yang ini, Pak Bayu. Biasanya akan begini, biasanya begini, Pak Bayu, ya. Mungkin yang terjadi adalah seperti itu, gitu ya. Sedangkan yang di sisi ini biasanya akan bertabrakan dengan sisi ini lawannya, gitu ya. Nah, mungkin itu yang terjadi, Pak Bayu, antara pengurus harian sama pengurus inti. Mereka hanya belum memahami saja, komunikasinya belum lancar saja satu sama lain. Belum paham satu sama lain bagaimana, gitu ya. Lebih mendalam maksud saya ya, dan belum memahami bahwa setiap orang karakteristiknya berbeda, dimensinya yang paling kelihatan berbeda, sehingga bertabrakan seperti ini. Saya itu Pak Bayu. Terus kemudian jadi pemimpin. Loh, kalau misalnya Anda jadi pemimpin gitu ya, kemudian punya budaya daerah yang bagus, loh, pakai saja, nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya di Jawa, saya tertarik dengan istilah Sulawesi yang saya terapkan di beberapa tim project tim saya gitu ya. Di Sulawesi yang saya paling tertarik itu adalah dua ya, orang Samoa Basudara sama Sito Tumo Timouto. Ya, manusia hidup harus bisa memberikan penghidupan orang lain. Itu yang saya terapkan di tempat saya gitu ya, di saya pribadi.
ketika saya ada acara dengan grup Ciputra di Sulawesi, itu yang saya baca, dua itu, Torang sama Basudara dan Situ Tumo Timoutu. Saya bukan orang Sulawesi, ya, tapi menurut saya itu bagus. Jadi saya akan terapkan gitu ya. Indonesia itu kaya gitu ya. Makanya kalau Anda baca konsep adalah punyanya Profesor Semov, saya agak lupa, tapi konsepnya adalah archipelago leadership gitu ya, kepemimpinan Nusantara. Itu bagus gitu. Bisa. Jadi jangan pernah merasa berkecil hati bahwa di daerah budaya daerah akan bertabrakan dengan budaya yang lain. Tidak, selama kita paham satu sama lain, bersifat terbuka, kita mengembangkan dimensi inklusif, sama kita inklusif, dimensi inklusif kita jalan ini, ya, tidak lawannya kan eksklusif, itu pasti kita akan bisa menerapkan budaya daerah kita yang baik di tempat dimanapun organisasi kita berada. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Jangan lupa Pak Bayu nanti chat admin ya untuk ambil tes ya, hadiah. Sama-sama Pak, berarti begini Pak, Bayu juga sebenarnya ingin bertanya juga soal tentang bagaimana menghadapi dimensi-dimensi kita punya kepemimpinan, kita tanggung jawabkan kepada mereka yang misalkan Bayu menonton di di DPR RI Channel itu di komisi-komisi melihat adanya diskusi bareng ataupun melihat evaluasi dari ASN kepada para wakil rakyat, dalam hal ini adalah parpol, sehingga mereka perlu tahu ternyata bahwa mereka memiliki tegas kepada ASN ini untuk bisa untuk bisa memperbaiki kinerja apa yang perlu diperbaiki, sehingga hal seperti ini tidak dapat atau misalnya tidak akan canggung kepada sesama ASN yang berada di tingkat bawah, dalam hal ini adalah kabupaten atau kota. Itu karena memang seringkali Bayu biasa melihat beberapa ini kalau memperlihatkan data-data atau menjelaskan data-data itu agak seperti, mohon maaf, ada yang tertegang-tegang, ada yang mungkin atau bisa dibilang komunikasinya itu tidak sebiasa itu, tidak segampang itu, karena harus menjelaskan data-data yang real di lapangan ini apakah terbalik atau tidak, selaras. Kalau memang terbalik berarti ada keterlaluan atau ada ada ketersinggungan di situ. Kalau memang selaras maka itu harus ditindaklanjuti kemana arahnya. Seperti itu Pak Bome. Itu pertanyaan Bayu yang terakhir. Ya Pak Bayu, mohon maaf sebelumnya, tapi kalau memang saya agak sedikit membatasi ya kalau untuk pertanyaan yang sifatnya politik ya. Tapi kalau misalnya tadi disampaikan tentang di anggota dewan, ya mungkin yang bisa kita lihat adalah Anda lihat masing-masing itu pasti punya dimensi kepemimpinan dari 8 itu ya. Pasti ada 8, salah satu 8 dimensi yang sedang mereka tampilkan satu sama lain. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana kita semua di sini yang memiliki dimensi yang berbeda-beda itu bisa berkolaborasi satu sama lain. Itu saja sebetulnya. Ya, karena terlepas dari pengalaman itu Pak, lihat bicaranya tidak segampang itu. Jadi kalau misalkan berpengalaman dengan masyarakat boleh saja, apapun dia dibincang, tetapi kalau dengan anggota dewan itu perlu perlu diperhatikan lagi dari segi perilaku dan tata krama. Ya Pak, ya saya sepakat dalam hal ini. Baik, Bapak Bayu, untuk keterbatasan waktu kami mohon maaf. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya Bapak ya. Mungkin next time bisa bertanya secara langsung dengan Pak Bobi ya kan. Karena ini masih banyak sekali mau dicurhatkan dengan Pak Bayu nih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Nah Pak Bobi, kali ini kita ada satu penanya yang sudah bertanya dengan live chat via YouTube. Kali ini ada Bapak Iskan AR yang bertanya via YouTube. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita memimpin organisasi yang sama agar tidak ada kejenuhan. Misalnya
setelah 10 tahun berada di unit tersebut? Karena kan biasanya banyak hal yang sudah dilakukan, tapi kemudian apalagi yang harus kita eksplor nih? Silakan Pak Bobi. Oke, ini pertanyaannya asik. Tadi yang bertanya di YouTube, kalau untuk hadiah tetap chat admin ya. Nah, kalau enggak IG saya @bobimedri ya. Jadi gini, bagaimana caranya supaya tidak jenuh? Tentunya banyak kok sebetulnya alternatif itu tidak jenuh ketika kita memimpin sebuah organisasi, tidak banyak. Yang paling dasar adalah coba setelah 10 tahun ini coba refleksikan kembali apa yang sudah Anda raih di organisasi Anda, kemudian apa yang belum Anda raih atau Anda memikirkan sesuatu hal yang baru yang mungkin breakthrough yang organisasi Anda ingin Anda raih ketika Anda jadi pemimpin. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan, Bapak. Jadi ketika Anda merasa jenuh, bisa jadi karena goals-goals baru yang Anda ciptakan itu bersifat administratif atau mungkin ya hanya itu saja. Anda belum menciptakan sesuatu hal yang di luar kebiasaan yang mungkin itu betul-betul Anda punya passion di sana, Anda dan organisasi Anda punya passion di sana. Maksudnya visi misinya harus sama, tetap sama, tapi yang sifatnya breakthrough yang baru gitu ya, keterbaruan gitu ya. Nah, ini diperlukan kalau dalam dimensi ini. Coba Anda perlu bergerak ke dimensi pelopor. Orang-orang dimensi pelopor itu orang-orang yang menciptakan hal yang baru yang belum dipikirkan oleh orang lain, tapi sebetulnya butuh. Yaitu Anda harus menguatkan dimensi pelopor. Menurut saya, coba latihannya yaitu tadi dimensi pelopor. Makan di warung itu misalnya pesan yang belum pernah Anda pesan, atau cari tempat makan sama pasangan Anda, yuk kita makan di sana yang belum pernah kita masuki misalnya. Coba saja, nggak apa-apa, berani mencoba halal baru. Latihan seperti itu nanti Anda ketika membuat visi yang baru, Anda mulai terlatih untuk dimensi pelopor Anda naik. Baik, terima kasih Pak Bobi untuk jawabannya, dan kali ini kita berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Bapak Bobi Maidri SHMM. Terima kasih Pak Bobi untuk sesi sharingnya. Dengan tentunya berakhirnya sesinya Pak Bobi, kita ucapkan terima kasih banyak sebagai narasumber kami yang ketiga. Di lain waktu dan juga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dan juga bisa melakukan sharing lagi. Terima kasih Pak Bobi. Nah, kali ini juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah mendukung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Baseng MID, kemudian selaku Deputi Penyelenggara Pengembangan Kompetensi LAN Republik Indonesia, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ibrahim Bafadal MPD selaku Wakil Rektor Universitas Negeri Malang, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bobi Maidri SHMM selaku Senior Fasilitator and Founder Transformasi Indonesia Group. Dan kembali lagi saya ingin mengingatkan untuk Sobat ASN, link presensinya sudah dapat diakses loh. Dan langsung saja klik bit.ly/hadirasnb_6. Dan link presensi hanya sampai dengan hari ini pukul 23 waktu 59 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini Sobat ASN, link lembar penilaian juga sudah dapat diakses, jadi jangan lupa diisi ya Sobat ASN ya. Dan tentunya kali ini ASN Belajar seri ke-6 tahun 2024 dipersembahkan oleh Korpu SDGs BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Sobat ASN. Zaman yang terus bergerak, sambut dengan penuh semangat. Saatnya kita melangkah, hadapi segala tantangan. Tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak. Bersama ASN belajar, ciptakan SDM unggul berprestasi. Selalu inisiatif dan kolaboratif. ASN Belajar seri 6 sukses. ASN berakhlak mulia.